film Hollywood aja di Indonesia nggak ada orang Barat peduli. Mereka nggak bangga kok. Terus apa namanya itu presiden lain makan makanan di Inggris mereka nggak bangga kok. Itu sekarang mereka nggak bangga. Indonesia ini kehilangan satu provinsi aja, berapa kerugian Indonesia di segi budaya. Seandainya. Iya. Gimana kalau ada orang Inggris, anaknya lahir dikasih nama Parjo, ya kan? Nggak akan pernah ya kan, walaupun dia lahir di Indonesia sekalian, nama anaknya nggak bakal dikasih Pak Ijo, ya kan? Mereka nggak bakal manggil Nyak Babe, ya kan? Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Assalamualaikum semuanya, salam kenal Bapak dan semua yang hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Satria sudah bersedia bergabung dengan mahasiswa kami di UNJ. Kita akan mulai ya kalau udah jam 15 ya. Ari dan ini Rizik. Siap, Prof. Siap. Siap, Prof. Sayangnya kemarin pulang ke Indonesia saya tidak sempat bertemu, padahal saya ikutin terus itu. Dari mulai di bandara ke Bali gitu ya. Kenalan dan Mbak Inun sampai ke Makassar, saya ikut itu semua. Senang sekali rasanya dan cukup bangga gitu. Ada anak muda Indonesia yang selain membawa misi keluarga tentu saja, misi pribadi gitu ya, juga tidak melupakan apa nasionalismenya itu yang sangat-sangat terasa oleh saya. Kalau udah di luar nasionalismenya bakal berasa ya Pak. Betul. Betul itu. Nah ini, oh ya kenalan Bang Satria. Ini di kami ada beberapa saudara bergabung, beberapa teman dosen dari Rumpun Geografi. Ada Ibu Asma Irma di rumah panggilannya. Salam Bu Irma. Ada Bu Dwi, dosen senior yang di kami. Ada Pak Sony ya. Oh ya, ada Bapak Dr. Ode Sofyan Hardi. Ini kurang lebih mungkin seusia Bang Satria ini, 30-an tahunan nih, kelihatannya nih. Ketua prodi kami. Ya. Kita masih Pak Sony. 18-an ya Bang. Iya. Salam kenal, Mas Satria. Salam kenal semuanya. Mungkin namanya nanti agak kurang ingat. Sorry. Kelihatannya dari Lengayang itu Kabupaten Pesisir apa Pasaman, Bang? Pesisir selatan, Pak. Pesisir Selatan, Ya. berdekatan dengan itu ya, dengan apa Pariaman ya. Pesisir selatan arah ke Jambi. Oh iya beda. Bagian selatan. Kalau bandara itu Pariaman ya. Kalau bandara Pariaman. Tapi bapak saya dari Kami kalau Pariaman. ke Ranah Minang ya termasuk wilayah Sumatera yang paling sering dikunjungi. Jadi begitu Bang Satria dan teman-teman menayangkan, aduh saya bilang indahnya gitu ya. Bapak sendiri dari mana aslinya? Kalau saya orang Sunda, Banten, orang Lebak, Rangkas Bitung. Kumaha Makanya Damang, Pak. kalau baca, ya mohon maaf,
hampir semua tayangan Bang Satria saya ikutin. Seorang Bagaimana profesor. berjuang sejak kecil, terenyuh sekali betul. Bagaimana jualan pisang goreng, tidak berani pulang kalau belum habis, Oh, ya. God, Pulang ya. itu mancing, ya. Terus That's main nemplok di punggung sapi. Bedanya kalau saya di punggung kerbau. Saya mengalami hal yang sama. Cuma bedanya, ya tidak jauh beda lah. Cuma mungkin kalau beda kan saya pemain lokal gitulah, merantaunya hanya sampai Bandung aja gitu, dari Banten ke Bandung, kerja di Jakarta. Yang penting inti kalau pengalamannya sama, alhamdulillah. Pak. Bang Satria itu udah melanglang buana ya teman-teman, ya alhamdulillah. Makanya kalau nanti penasaran cek aja di Satria Ponde Official ya. Kalau istilah saya di hadapan mahasiswa Bang Satria itu Pak, kalau saat kuliah, kalau kalian anaknya keluarga Cendana atau anak Prabowo Sutejo atau anak Hasimding bisa keluar negeri itu apa anehnya gitu. Ya, kuliah di luar negeri itu sesuatu yang kecil bagi mereka ya. Tetapi dari seorang anak petani, tukang gorengan, tukang ngangon sapi bisa keliling dunia beberapa belas negara di hampir semua benua di dunia, itu sesuatu banget. Amazi, saya selalu sampaikan berkali ke bimbingan saya. Nah, seperti itulah yang ingin saya bangun. Artinya, bahwa hidup kita ini memang sulit, ya dimanapun hidup ini sulit. Terus penuh perjuangan gitu. Secara filosofi saya mengatakan begitu, dimanapun kita sulit, tetapi bagaimana kita menyikapinya itu. Kalau mohon maaf, kalau untuk orang Islam, manjada wajada itu bukan slogan kosong, saya bilang itu sesuatu yang bisa diwujudkan. Ya, setelah itu saya berilustrasi dan termasuk saya gitu. Alhamdulillah Bang Satria ya. Insya Allah nanti saya juga akan mengundang Bang Satria kalau sempat hari Kamis tanggal 7 Juli. Insya Allah saya juga akan pengukuhan jadi guru besar bidang sosiologi pedesaan di UNJ. Nanti saya akan undangannya. Mudah-mudahan bisa nanti gabung. Mudah-mudahan karena memang hybrid ini acaranya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi memang tujuannya kami ingin mendapat pengalaman langsung tentang bagaimana seseorang dari Indonesia yang bisa melanglang buana dan akhirnya berteman dengan siapa saja, kapan saja. Dan itu yang diakui oleh pengakuan teman-teman Bang Satria bahwa orang Indonesia itu mulai representasi Bang Satria memang ternyata someh kata orang Jawa itu ya, kata orang Sunda someah ya. Ya, atau ya someh gitu kata Mbak Irmani ya. Istrinya Mbak Mas Abang Pone juga orang kampungnya Bir, orang Jogja nih. Apa orang Solo gitu ya. Dia ngerti itu. Nah, itu maksud saya betapa untuk bisa survive itu, untuk bisa jadi seseorang itu memang harus berjuang. Dan itu dialami oleh siapa saja, kecuali mereka memang punya fasilitas berlebih. Tapi itu bukan sesuatu yang bagus menurut saya. Itu yang ingin saya tekankan dan nanti mungkin Bang, akan lebih banyak porsi Bang Satria yang akan bicara karena saya hanya sedikit saja pengantar teori migrasi internasional, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru karena ada beberapa mahasiswa yang memang belum ngambil mata kuliah geografi penduduk gitu ya dan mata kuliah yang lain dan sedikit saja nanti setelah itu nanti kami persilakan Bang Satria. Begitu bukan ya Rizik ya? Azid boleh titip nggak? Ya Prof. Angga. Azid boleh titip nggak? Boleh. Punten, Bang Satria, ketika nanti karena kaitannya dengan diaspora Indonesia di luar negeri, artinya untuk membangkitkan dan menginspirasi mahasiswa agar berani untuk berjuang ke luar negeri. Sebetulnya Dikti punya program yang bagus sekarang ini kaitannya dengan MBKM, yaitu ISMA. Jadi ISMA ini memfasilitasi siswa itu harusnya berjuang di situ, paling tidak mempunyai kesempatan kuliah di luar dibiayai oleh negara 6 bulan atau 1 semester. Artinya pengalaman Bang Satria di sini bisa semua itu memang start from beginning. Beginning is not easy, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi awal itu justru sulit, tetapi bukan berarti nggak bisa, tapi itu harus kita perjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi mohon di highlight untuk anak-anak mahasiswa supaya mereka semua. Ya. Terima kasih Bang. Iya, terima kasih Wirma. Oh iya, Bang Satria, Wirma ini saya biasa panggil Mbak Ma aja gitu. Wirma ini
Ketua KUI, Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Jakarta. Beliaulah yang menangani misal program-program pertukaran mahasiswa Indonesia dan luar negeri atau sebaliknya. Baru saja awal minggu kemarin ada 2 orang mahasiswa Prancis yang datang di kami belajar untuk 2 semester dalam konteks MBKM, ya. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu programnya Mas Menteri Nadiem Makarim. Dan alhamdulillah 2 tahun sebelumnya ya, dari 2016 sampai 2020 kami di Fakultas Ilmu Sosial juga punya program ya, Law and Cultures, yang salah satu dosen pembimbingnya adalah Bu Irma ini. Jadi beliau juga bolak-balik ya, 2 kali 4 kali ke Jerman gitu, karena bolak dan balik. Ya, menangani itu salah satu upaya kami UNJ agar kami juga bisa mewujudkan mimpi kami, visi kami menjadi universitas bereputasi internasional, dan itu kelihatannya insya Allah UNJ akan ke depan akan lebih bagus lagi, Mas Bang Satria, karena posisinya di Jakarta. Yang kedua, kami pun saat ini sedang menuju PTN BH, status perguruan tinggi negeri di Indonesia yang paling tinggi, dan saat ini posisi kami berada pada 16 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, baru sampai ke 16 nanti, setara dengan UI, UGM, ITB dan lain-lain. Tapi itu juga salah satu realisasinya melalui mengajak bahwa kita akan berpartisipasi dalam program-program internasional yang digaungi oleh Bu Irma ini. Jadi alhamdulillah Bu Irma bisa bergabung. Mangga Rizik dan Ari, waktunya sudah. Oke, baik. Saya ulangi ya, untuk para peserta, jika ingin bertanya, silahkan dicatat terlebih dahulu pertanyaannya, karena nanti untuk sesi tanya jawab akan ada setelah talk show bersama Abang Satria. Gitu. Oke, saya masuk. Assalamualaikum Abang Satria. Waalaikumsalam Rizik. Selamat pagi berarti di sana ya. Sekarang hampir jam 10 pagi. Hampir jam 10, masih pagi ya. Selamat pagi Abang Satria, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mengundang Abang. Ingin bertanya-tanya nih, banyak hal tentang diaspora. Karena saya sebetulnya juga meneliti, tapi untuk informan saya itu lebih banyak di daerah Asia dan jarang banget di daerah Eropa. Dan kebetulan ada Abang Satria hari ini. Saya juga udah menonton YouTube dari Abang Satria Ponde. Ini enaknya saya manggilnya Abang, apakah udah? Terserah. Apakah Bapak? Terserah. Abang aja ya. Abang Satria, di situ sebenarnya juga udah dijelasin banyak, udah berpart-part ya. Kenapa alasan Abang Satria, awal ceritanya gimana. Tapi mungkin di sini para peserta, teman-teman mungkin belum tahu semua. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan pertama Bang. Jadi ketika kita pengen keluar negeri, di saat lingkungan kita itu, atau merantau, di saat lingkungan kita itu jarang banget orang ngerantau. Ini permasalahan warga kota biasanya di Jakarta, mahasiswa-mahasiswa. Akhirnya kita itu nggak kepikiran atau takut untuk pergi ke luar negeri. Bahkan jangankan ke luar negeri, bahkan keluar kota aja tuh kita jadi berpikir 1, 2 atau berkali-kali gitu. Karena jarangnya dari keluarga kita atau dari lingkungan kita yang pergi merantau. Nah, itu yang saya tanyakan. Bagaimana sih Abang Satria awalnya memutuskan untuk bermigrasi? Awalnya mungkin ke negara Jerman. Nah, silakan Abang Satria, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau orang Minang bilang gitu ya, kalau orang Minang itu ada istilah ala takapi, apapun mau dilakukan. Maksudnya kalau udah keadaan yang udah bikin dia harus melakukan sesuatu, dia akan pasti melakukan. Tapi masih ada, saya mau merantau, tapi masih ada yang dipertimbangkan di tanah kelahirannya. Apakah itu mungkin masih kasihan ninggalin orang tuanya, atau apa masih ada support mungkin ya. Jadi kalau dari saya pribadi, pengalaman saya itu memang udah ala takapi, kalau bahasa Minangnya itu udah mentok gitu ya kan, kalau bahasa Jawa. Ya intinya saya harus pergi, saya harus merubah kehidupan saya gitu. Jadi pilihannya itu yang ada di pikiran saya waktu ingin merantau itu mungkin banyak juga orang Minang yang sama situasinya sama saya, alasannya kenapa merantau. Itu salah satu. Yang kedua itu di Minang juga ada namanya membaki batang tarandam.
Jadi ada batang yang masih terendam itu yang akan dibangkitkan. Maksudnya mengangkat martabat keluarga, mengangkat finansial kita. Benar apa yang sudah dijelaskan sama profesor tadi, yaitu tentang teori-teorinya alasan kenapa orang pengen merantau, yaitu finansial udah pasti, perubahan hidup dari wilayah asal ke tempat lain itu udah pasti juga, tapi juga banyak hal-hal yang dipertimbangkan juga udah pasti ya kan, apa budayanya, apa cocok nggak sama kita. Oke, jawab pertanyaan si Rizik ini ya, kalau menurut saya situasi orang itu, kalau mereka memang benar-benar dalam hatinya, well, saya harus pergi merantau, saya harus melihat negara luar atau wilayah luar, kalau memang udah fokus, itu nggak akan ada lagi halangannya. Kalau masih ada pertimbangan, berarti itu masih ragu-ragu. Orang yang merantau ini yang akan sukses, itu nggak ada keraguan lagi. Gitu. Sama juga kuliah di UNJ. Kalau mahasiswanya masih ragu-ragu sama fakultas ini, nggak usah kuliah diambil itu, ya kan? Tapi kalau mahasiswanya udah yakin, gue udah yakin ini jurusan gue, ya kan? Pasti insya Allah kalian berhasil di kuliahnya. Jadi intinya kalau menurut saya yaitu keyakinan dulu. Kalau nggak yakin merantau, nggak usah merantau. Karena jalan kehidupan itu nggak hanya di rantau, di rumah pun orang itu jadi petani atau kerjaan lain. Kalau memang kita fokus melakukan juga sukses. Jadi intinya kembali ke dirinya sendiri kalau menurut saya ya. Di kampung saya banyak orang kaya dari saya, banyak orang yang sukses dari saya. Apakah itu dia pedagang sawit, ya kan, tanam ini, tanam itu. Rumahnya hampir besar dari istana negara di Jakarta, ya kan? Kalau kita mikirkan hal itu. Tapi kalau memang orangnya pengen merantau, kalau udah fokus, udah yakin, silakan. Mudah-mudahan berhasil, biasanya. Gitu. Baik, Abang Satria kan pernah sempat kerja di Indonesia ya, dengan berbagai macam pekerjaan. Kemudian sampai akhirnya memutuskan pertama kali awalnya itu ke Jerman ya Bang? Saya itu dari kecil memang punya mimpi. Saya itu dulu sama sahabat saya yang, kalau saya itu berteman pasti menghabiskan waktu sama teman pasti lagi, apakah itu lagi jualan, apakah itu lagi gembala sapi ya kan. Jadi sahabat saya ini semenjak saya tahu dengan orang, itu dia selalu ada sampai sekarang. Nah dia ini kalau saya jualan dia ngikut gitu. Atau kalau saya lagi gembala sapi dia ikut. Jadi kita bermain di sawah, kan ada bukit barisan. Saya bilang sama dia, suatu saat saya akan pergi ke belakang bukit itu. Belakang bukit itu Jakarta, padahal bukan ya. Belakang bukit itu paling Solo Selatan kalau sebenarnya. Habis itu saya akan pergi ke luar negeri. Itu di balik Jakarta itu pasti luar negeri. Waktu kecil-kecil. Nah di situ mulai rasa ingin tahu, itu penasaran itu sangat tinggi sekali. Walaupun saya sadar saya cuma anak petani ya kan, yang penting saya tamat dulu lah sekolah. Cuman saya sering cerita sama teman saya, nanti saya mau ke Jepang. Pokoknya sering sekali saya mention kan ke luar negeri. Jadi bukan karena hanya perekonomian atau apa, tapi waktu kecil kan cuma mimpi-mimpi gitu aja ya kan. Seberanjak kita dewasa, habis itu tambah lagi kehidupan yang menteri saya di Padang. Di Tangerang juga saya pernah kerja habis tamat SMA. Saya dagang mungkin bagi yang sudah nonton tahu mungkin seperti Bapak Profesor bilang tadi, saya pernah tidur di atas rumput jual dagangan ya kan, berdiri di belakang mobil yang yang Colte atau apa, ngerti nggak? Colte, mobil yang pickup yang di belakang itu ditaruh barang dagangan orang-orang, dibawa ke daerah lain gitu. Nah saya berdiri di sampingnya itu lewat dari Tangerang ke Pandeglang, itu ada jalan raya, saya nggak tahu apa itu jalan tol dulu atau apa. Itu kalau pas-pasan sama truk, kalau maaf ya, kalau badan saya nggak saya tarik ke arah mobil, itu bisa ditarik sama truk badan saya. Nah, luar biasa. jadi saya harus pintar-pintar juga, Pak. Soalnya yang di depan itu kan yang punya mobil, Pak, sama karyawannya. Jadi saya kan penumpang sama teman saya di belakang.
Nah, habis itu akhirnya apa namanya itu memutuskan balik ke Padang. Ama udah nangis-nangis, ya udah kamu pulang aja. Nanti kamu sekolah kayak kursus sampai kamu punya pikiran untuk mau ngapain gitu. Akhirnya kursus bahasa Jepang dan berpikir untuk ya itu tadi mimpi dari kecil tadi gue pengen keluar negeri lah kayak gitu ya kan. Nah di Padang pun saya cuma minta uang sewa kos aja sama mak karena itu harus ya kan kos tempat kos kan harus dibayar. Kalau makan bisa lah kita permainkan dengan you know satu ikan bisa lah satu hari pagi sama siang ya kan. Jadi saya kerja. Nah ini yang menarik, saya tahunya dari UNJ, dan saya lihat Universitas Negeri Jakarta. Di Padang itu ada UNP, Universitas Negeri Padang. Nah ini langsung mengingatkan memori saya waktu di UNP. Saya bukan mahasiswa di sana, bukan. Tapi saya pedagang kuali tentengan di sana. Ya, teman-teman saya itu kuliah di sana. Nah saya baca, dulu kan koran ya, kita kan nggak ada internet buat nyari pekerjaan koran. Nah di sini karirnya apa namanya itu memang menjanjikan banget. 3 bulan kamu bisa jadi manajer katanya kan. Ya daftar, habis itu besoknya suruh ke sana langsung diterima. Wow. Gila kan, berarti saya bakal sukses di Padang. Tahu-taunya hari itu juga saya dikasih tentengan 4 kuali atau peralatan makan ibu-ibu dosen gitu kan yang di UNP. Itu saya tarik 4 bawa pakai angkot sama rekan lainnya. Tujuan utamanya adalah UNP, Universitas Negeri Padang. Nah di sana banyak teman-teman saya yang juga kuliah di sana. Nawar-nawarin ke ya stafnya UNP lah ya. Makan siangnya dikasih mie rebus sama minum. Terus pulang dikasih uang 5.000 buat angkot waktu itu kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 kayak gitu. Nah itu salah satu juga faktor kenapa saya mikir, wah kayak gini ya kehidupan saya sekarang. Habis itu saya kerja di cleaning service juga. Pas saya lagi bersihin lantai toko itu, swalayan itu kan swalayan Suzuya itu kayak supermarket lah sekarang department store. Itu ada teman saya yang lewat, saya lagi kipas-kipasin lantai biar cepat kering kan dulunya. Ya gimana ya, itu memorinya balik lagi. It's okay now, tapi waktu itu saya nggak munafik, saya juga sedih waktu itu. Tapi sekarang saya bisa senyum dengan melihatnya. Ya itu salah satu pemicu saya juga untuk merubah kehidupan saya. Dan terakhir itu kerja sebagai staff di salah satu toko busana Indonesia. Di sana itu masuk jam 12, pulangnya jam 12 malam. Perhitungan saya itu adalah setengah dari kehidupan saya. Itu udah bekerja untuk itu. Dan gaji cuma 600.000. Mending kalau 60 juta, it's okay. Ini 600.000 waktu itu kan. Sewa rumah udah mulai 300.000 belum angkot makan. Jadi kehidupan saya hanya saya abdikan ke bisnis itu aja, ke toko itu aja. Kalau saya 50 tahun kerja di sana, berarti 25 tahun dari umur saya cuman buat toko ini aja ya kan. Nah, jadi saya sadar, oke, saya harus move ini. Dan setelah study Japanese language, ternyata karena saya berlatar belakang bukan dari orang yang pendapatan orang tua yang tinggi, saya low income ya kan. Jadi saya gagal, visanya nggak keluar karena tujuannya ke sana juga sekolah. Jadi saya mikir, nah gimana saya bisa pergi ke luar negeri tapi tanpa biaya. Itu saya pikirkan. Jadi saya cari-carilah ya network ini yang penting, network jaringan orang-orang yang mungkin bisa membantu kita. Saya ke Jogja, di Jogja ada kenalan. Nah di sana dia bilang ada pemberangkatan ke Jerman untuk jadi staff cruise ship. Dan syaratnya itu ya banyaklah bahasa Inggris dan lain-lain. Nah bahasa Inggris ini memang dari dulu waktu saya SMA saya belajar. Saya belajar bawa kamus, saya otodidak bahasa Inggrisnya. Ya, bawa kamus sendiri, kejar-kejar bule. Di kampung saya ada yang bilang, oh itu nikah sama bule loh, katanya bule Swiss. Nah saya cari ke sana,
Saya mulai how are you kayak gitu kan. Terus di Kota Padang juga kayak gitu. Ada dulu lembaganya nama IF, English First. Nah itu mereka itu punya teacher orang luar. Jadi saya manfaatkan itu untuk belajar bahasa Inggris gratis. Jadi itu salah satunya alasan saya untuk pergi merantau. Like, jadi tadi selain adanya mimpi yang besar semenjak kecil gitu, jadi kita itu nggak boleh takut bermimpi ya Bang ya? Oh enggak, hidup ini juga kemudian mimpi juga semua. kemudian juga kita harus mempersiapkan dari Bang Satria udah coba sering-sering ngobrol sama bule, latihan berbahasa, latihan juga mencoba merantau, bekerja di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitasnya, biar ketika merantau pun juga menjadi orang sukses. Lalu yang saya ingin tanyakan yaitu terkait dengan budaya. Di Eropa sendiri kan budayanya cukup jauh berbeda dengan wilayah Melayu yang cenderung ke timur-timuran. Nah, bagaimana sih Abang Satria melihat Eropa dari segi kultur, pendidikan, dan juga etos kerja masyarakatnya? Okay. Kalau orang Minang itu bilang di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya kita mengikuti aturan. Tapi orang Minang Islam bukan berarti semua aturan kecuali akidah kita. Itu salah satu. Jadi akidah, kalau saya, ya namanya anak muda mungkin pernah terpengaruh, tapi saya balik lagi bahwa yang terpenting dalam hidup saya itu akidah saya jaga. Saya perjuangkan gitu lah ya. Mungkin ada kekhilafan atau gimana, tapi saya selalu memperjuangkan akidah saya. Dan aturan, ya apapun aturan di sini saya ikuti. Karena bagaimanapun saya minoritas di sini, saya orang yang datang ke sini, ya kan. Dan budaya-budaya di sini juga Barat sangat mainstream lah ya, semua orang udah tahu. Jadi kita sekarang ini mungkin beda dari orang dulu yang menjelajah ke Eropa, mungkin bisa shock kulturnya. Tapi sekarang ini dunia digital, kita juga bisa mempelajari budaya orang dari digital juga. Jadi kita udah expect, oh ternyata di Inggris ini orangnya bebas, siapa lu siapa gue ya kan. Orangnya hal haram hajar gitu ya kan, mereka nggak mempunyai hal seperti itu. Jadi persiapannya itu ya sebelum berangkat, siap nggak saya dengan dunia seperti itu. Jadi saya tanamkan diri, ya saya siap. Karena bagi saya, selama tidak melanggar akidah saya nantinya, dimanapun saya, walaupun di kampung saya sendiri, orang mudah terpengaruh. Sarang narkoba banyak di kampung saya yang 10 tahun lewat nggak ada. Ya kan? Nah, di sini, itu adalah budaya orang Eropa ya kan? Beda dari kampung saya ke sini apa ya gitu kan, berarti kembali ke diri kitanya aja, bagaimana kesanggupan kita, bagaimana kita menjaga kepercayaan kita. Saya nggak bilang hanya orang Islam ya, siapapun bagi penonton, karena saya beragama Islam maka saya contohin saya. Jadi di sini pun juga kayak gitu, orang non Muslim pun juga di sini mereka banyak juga yang dari Indonesia yang tetap mempunyai akidah sebagai Kristen misalnya kan. Itu tergantung ke kitanya, bagaimana kita menghadapi perbedaan budaya di sini. Yang pastinya kita harus open minded. Jadi kita tidak akan bisa mengajak orang atau berusaha banget gitu bahwa orang itu seperti kita, jangan. Karena kita akan dimusuhi. Tapi kalau orang itu bertanya, seperti teman saya banyak-banyak yang penasaran, mereka lebih penasaran ke agama Islam. Karena di sini Islam, mohon maaf, kalau orang awam, itu mereka langsung aja teroris. Itu aja. Orang awam ya, tapi orang yang berpendidikan, yang suka mencari informasi, mereka ya bisalah membaca atau mentelaah. Nah di situ kalau mereka nggak tanya, saya nggak akan jelaskan. Saya nggak akan datang ke tempat mereka, oh kamu begini. Enggak. Kalau saya ditanya baru. Dan kalau budaya mereka itu bagus, saya juga belajar dari situ. Banyak sekali budaya mereka yang bagus seperti bekerja. Bekerja di sini, tadi disinggung ya, etos kerja juga ya. Iya. Jadi bekerja di sini yang saya pelajari adalah bagaimana seseorang dengan posisinya atau jabatannya itu
di sini di value sangat tinggi sekali. Contoh, seorang polisi. Jadi seorang polisi itu, mereka suatu saat pengen dikenang sebagai polisi yang baik. Ataupun dokter, ataupun guru, apapun jabatannya. Jadi ada teman saya waktu kos dulu, dia nyuri uang teman yang lain. Satu yang dia minta, dia akan ganti uangnya. Dia minta memohon jangan sampai kasih tahu bapak saya. Karena bapaknya seorang polisi. Jadi dia nggak mau bapaknya tahu karena akan mencoreng nama bapaknya. Nah di Indonesia mungkin saya pernah dengar apa benar atau enggak, saya pernah dengar juga di berita kalau ada pejabat, malah dia ngadu ke bapaknya atau saudaranya ya kan. Padahal di sini itu terbalik, itu mencoreng namanya. Nah di situ juga banyak saya di sini saya bilang apa namanya itu sebagian ya, saya nggak mengeneralkan ya. Mungkin kalian nanti punya pengalaman yang lain berbeda dari saya. Makanya di bahasa Inggris itu sering dibilang sometime, sebagian, mayoritas. Kita nggak bisa bilang general semuanya. Ya, jadi mereka itu kebanyakan ya sebagai dokter pengen dikenang jadi dokter yang baik. Kenapa? Karena mereka ingin dibanggakan sama keluarganya. Mereka ingin ya anak-anaknya suatu saat mengingat mereka sebagai bapak yang sangat menjunjung tinggi posisi jabatannya gitu. Kalau saya sih di Indonesia saya nggak begitu update dengan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi saya tahu di UK, mungkin saya bisa sharing juga di UK. Pertama saya kasih kredit dulu sama Bapak Zid yang seorang profesor sudah berani atau bahasanya apa, mau gitu buat mahasiswanya mengkomen di sebuah YouTube gitu ya kan. Ini salah satu kredit bagi saya. Dari situ saya bilang, oh ya saya terima. Bukan karena profesornya tapi karena niat beliau ini loh. Itu salah satunya. Nah di sini juga begitu. Seorang dosen waktu saya kuliah di John Moores University, itu dosen itu ada 24 jam. Bukan berarti selalu direspon ya, tapi pasti dia ini kayak punya misi gitu. Ini murid-murid saya ini harus berhasil kayak gitu ya. Kita sebagai mahasiswa bisa feeling, kita dapat feelingnya. Jadi dicari link ini di-share gitu ya kan. Bukan memanjakan enggak, tapi berkontribusi juga seorang dosen gitu ya kan. Nah di sini juga gitu. Mungkin nggak bisa balas secepatnya, tapi besok pagi bangun dosennya lihat, dibalas, direspon, ditanggapi gitu. Jadi di sini juga kuliah lumayan terbantu, apalagi saya seorang bukan warga lokal di sini ya. Jadi saya orang internasional, tapi saya tidak diperlakukan berbeda sekali. Karena itu saya bisa mendapat salah satu nilai tertinggi di universitas ini. Jadi peranan universitas dan para guru dosennya juga sangat penting dalam kesuksesan seorang mahasiswa. Bang Satria tadi kan udah banyak bahas ya tentang nyesuaiin diri dengan budaya di Eropa, gimana itu tergantung individunya. Ketika individunya itu memang mencari yang baik, akan ketemu yang baik, kurang lebih gitu ya. Dan bagaimana caranya agar tetap berprinsip walaupun ada di luar negeri atau jauh dari kampung halaman. Nah, salah satu yang saya ketahui, ketika kita di luar negeri dan kita pengen, ada saatnya kita kangen dan ingin ketemu dengan orang Indonesia, dan akan lebih nyaman ketika ketemu sama orang Indonesia. Walaupun kita sebelumnya nggak saling kenal, tapi ketika di luar negeri ketemu orang Indonesia itu akan lebih nyaman dalam hal ngobrol ataupun berteman. Nah, Abang Satria sendiri tergabung nggak di Eropa atau di Inggris dengan komunitas-komunitas diaspora Indonesia gitu? Iya. Kita nggak menyebut suatu tidak melabelkan ini ya, tapi kita sebut aja perkumpulan orang Indonesia. Memang benar seperti seperti kopi ketemu gula ya kan. Intinya memang beda. Yang kita satu budaya, satu kampung itu langsung otomatis. Jadi nggak ada basa-basi.
Kalau di sini biasanya kalau kita ketemu nggak akan ada PDKT dulu biar akrab sama orang, enggak. Tanyanya semuanya langsung, oh dari sana ya, dari sana, langsung jalan, langsung ngobrol, langsung undang ke sini ke situ kayak gitu. Memang berasa banget keakraban sama-sama orang Indonesia. Oh, jadi tidak ada komunitas itu, apakah tergabung Abang Satria? Komunitas Kalau di diaspora? Eropa namanya Minang Eropa. Saya gabung di sana. Kalau di Inggris ya kayak komunitas juga, tapi kita nggak kasih nama kayak Persatuan Orang Indonesia. Misalnya kalau ada acara 17-an atau acara apalah gitu ya kan, perkawinan, itu orang Indonesia kumpul gitu. Nah, baik. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan ada komunitas Minang itu udah terkenal banget. Bahkan ketika saya awal cari tahu tentang migrasi, komunitas yang awalnya muncul adalah komunitas masyarakat Minang. Nah, itu yang dilakukan tuh sama komunitas diaspora dengan komunitas diaspora di luar negeri itu biasanya apa aja sih, Bang? Selain 17-an tadi atau pernikahan. Biasanya banyak pergelaran budaya ya, karena kita tahu bahwa ini di Eropa ini bagi yang sudah pernah keliling atau apa, kita melihat budaya kita itu belum begitu dikenal ya di Eropa. Oke, jangankan budaya ya, saya to the point aja. Negara Indonesia pun, nama Indonesia pun tidak semua orang tahu di sini. Oke, benar tergantung dengan wawasan orang tersebut. Mungkin ada seperti di YouTube saya bilang, kita udah gabung dengan G20. Ya G20 ya orang-orang yang di bidang G20 ya kan yang akan memfollow G20. Kalau orang yang di sini, apa namanya itu? Yang mungkin di perkebunan atau apa. Tapi kalau kita bilang Cina atau India kayak gitu kan, semuanya pasti tahu. Ya, mau seminim apapun pengalaman mereka tahu. Karena negara-negara tersebut sudah mempunyai identitas. Nah, itulah yang sekarang apa namanya itu diaspora Indonesia, makanya kita itu memperkenalkan minimal nama aja Indonesia orang tahu, ya kan? Identitas kita sebagai orang Indonesia. Kemudian kita bisa mengembangkan budaya Indonesia setelah orang kenal dengan kita. Kalau kita tanya orang sini Indonesia, oh, apakah itu negara ya katanya kan? Di mana orang nggak ngerti, orang blind. Ini banyak sekali di Eropa, seperti baru-baru ini di Paris ada Anggun yang memperkenalkan budaya Indonesia. Pokoknya diaspora Indonesia dimanapun itu udah seperti tradisi kita. Mungkin kalian lihat saya karena ada YouTube, enggak. Sebelum ada YouTube, saya sudah memperkenalkan dengan teman-teman masakan Indonesia, bercerita tentang Indonesia. Malah teman kerja saya sudah pergi ke Bali. Itu karena kita bercerita tadi. Kita nggak akan metik langsung cerita Indonesia sekarang, besok dia langsung ini, enggak. Semuanya proses. Sama teori yang Bapak Prof bilang tadi, orang luar ini sudah mengkonkrit dunia dulu, udah migran duluan, udah ratusan tahun yang lewat, ya kan? Mereka udah duluan memperkenalkan negaranya ke negara lain. Contoh, kita kadang nggak sadar bahwa kita sudah melakukan mempraktek budaya luar sebenarnya di Indonesia dimanapun. Mereka udah konkret kita duluan, makanya sekarang mereka udah memetik hasil aja. Jadi budaya mereka itu di telinga kita nggak asing lagi. Seperti nama atau panggilan ibu aja, mami papi. Itu dari mana? Nama ada Catherine, Ahmad, orang-orang Arab ya gitu kan, atau Michael atau William, itu dari mana? Dari luar kan? Iya. Kemudian kita ini sebagai diaspora, kapan sih orang luar itu mau mengadaptasi budaya kita? Kok kita aja yang mengadaptasi budaya mereka? Iya. Gimana kalau ada orang Inggris, anaknya lahir dikasih nama Parjo, ya kan? Nggak akan pernah ya kan? Walaupun dia lahir di Indonesia sekalian, nama anaknya nggak bakal dikasih Pak Ijo, ya kan? Mereka nggak bakal manggil Nyak Babe, ya kan? Ya, jadi saya rasa Indonesia masih kurang dengan identitas. Saya pengen dimanapun kita
walaupun pada satu orang kita perlihatkan identitas kita. Oke, baik. Menarik banget nih jawaban dari Abang Satria ya. Bahwa kita sebagai orang Indonesia itu jangan malu dengan budaya kita. Kita harus punya identitas. Bahkan kalau bisa sampai bule kasih nama orang-orang Indonesia, Bang. Bagus. Iya bagus ya kan, Cak Jo. bagus ya kan. Ini enggak, kita aja manggil mami. Enggak salah ya, saya mau maaf, pasti ada yang manggil mami. Enggak, saya enggak bilang salah sama sekali. So just to clarify, enggak salah sama sekali. Terserah mau manggil apa aja. Cuman kalau kita bicara budaya kemana gitu, saya aja mungkin anak saya juga manggil papi, nggak tahu. So. Selanjutnya menarik banget nih. Saya ikuti channel Abang Satria itu macam-macam banget. Bermacam-macam. Ada jelajah budaya Indonesia bareng kawan bulenya. Siapa Bang namanya? Del sama Daniel ya? Daniel dulu, kayak Padang, baru-baru ini Kal. Nanti ada Del sama Ya. Sylvia. Sylvia, Del, Glenn, Sylvia, Del, Carl. Terbaru Carl. Mm-mm. Lalu juga ada diskusi dengan bule, ngomongin terkait agama, dan hal lainnya. Terus juga keliling Eropa, dan banyak konten lainnya. Nah, itu apa sih yang membuat, apa motivasi yang membuat Abang Satria itu seneng banget akhirnya men-share budaya Indonesia maupun budaya luar di YouTube itu sendiri? Oke, dulu saya baru-baru ke Eropa, saya tuh marah banget sama Indonesia. Itu kebanyakan orang seperti itu. Karena kita akan melihat, wah Indonesia kok ini apa namanya itu nggak bersih, nggak ini, macet, bla 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 lah ya. Kita udah lihat perbedaan. Wah, apalagi di sosial media kayak gitu ya kan. Setelah itu saya mulai mengunjungi negara-negara lain. Lihat budaya mereka, rasa penasaran saya ini tinggi. Saya mulai dari Kanada sampai ke bawah Brazil, Peru, Afrika juga. Satu saya ingat yang bikin saya sadar itu, kok Indonesia itu beda ya budaya. Kalau menurut saya dari tempat-tempat yang saya kunjungi, Indonesia itu mempunyai the richest culture in the world. Kalau menurut saya, budaya kita Indonesia itu sebenarnya, kalau nama Indonesia itu nggak ada budaya Indonesia. Ada budaya Batak, Minang, Sunda, Papua, atau Toraja, atau apalah ya. Tapi kalau di Eropa itu budaya Inggris. Jadi hampir di seluruh negara ini mempunyai budaya yang sama. Nikahnya sama ya kan, meninggalnya sama acaranya, ya kan. Terus pertemuan atau apa, kita ke Polandia, mau di provinsi mana pun di Polandia, kalau mereka nikah beda. Sama. Kalau di Indonesia, orang Jawa nikah, ada siraman. Pergi ke Padang, ada namanya barinai, pakai yang dikasih inai gitu ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya, sorry. Belum lagi kalau ke Toraja, ya kan? Meninggal pun kita juga beda. Bayangin, betapa kayanya Indonesia ini dengan budaya. Nah, itu adalah warisan dari leluhur kita. So, saya pikir kenapa kita nggak harus bangga dengan itu ya kan? Makanya dari itu bikin saya, saya akan menguras lagi, akan mengenalkan ke teman-teman saya minimalnya. Hey, gue dari Indonesia, punya kekayaan budaya. Kita lihat aja peta dulu, peta Indonesia. Itu shape dari peta Indonesia itu bandingkan dengan peta Amerika coba. Mana yang paling menarik, yang paling mencolok, yang paling unik desainnya? Dengan Kalimantan, Sulawesi sebagai atap, Sumatera sebagai dinding, Jawa sebagai alasnya, terus Papua sebagai dinding sebelah kanannya kan. Andai satu hilang, berarti kayak bocor ya rumah kita ya kan. Andai Jawa hilang, berarti kayak Indonesia itu nggak ada lantai jadinya. Ya kan? Jadi kekayaan budaya Indonesia, baik itu agrikultur atau secara geografi, kita bisa lihat dari petanya juga. Lihat peta Rusia memang besar ya kan, tapi kita bisa tanpa melihat pun kita bisa mendraw peta mereka. Tapi kalau Indonesia, ginilah, ya kan? Makanya Indonesia jadi
negara kepulauan terbesar, tapi tidak hanya menjadi negara kepulauan, tapi bentuknya juga unik. Makanya itu kalau menurut saya budayanya pasti juga unik. Gitu. Jadi kalau seandainya Indonesia ini kehilangan satu provinsi aja, berapa kerugian Indonesia di segi budaya? Seandainya Padang merdeka atau Sunda merdeka, di Sunda itu juga banyak sekali budaya lainnya kan, tradisi yang lain kehilangan. Tapi kalau Inggris atau Prancis mereka terpisah atau ada bagian negaranya yang merdeka, bagian lain masih melakukan tradisi yang sama. Karena mereka satu budaya, satu negara bagi mereka. Kalau kita satu negara, ribuan budaya. Maka itu salah satu penarik saya. Saya yakin saya akan bangga memperkenalkan budaya Indonesia ke teman saya, ke siapapun. Bikin saya confident. Gitu. Karena saya tahu Indonesia sangat unik sekali. Ya, baik. Jadi dengan beragamnya budaya itu yang membuat Abang Satria ini pengen banget kenalin budaya Indonesia, walaupun awalnya itu datang dari marah ya Bang, dari rasa marah. Bukan Dan budaya. rasa kenapa Saya sih marahnya bukan orang dari Indonesia budaya, tidak tapi keadaan di Indonesia gitu. Seperti saya bilang kayak sistemnya inilah gitu ya kan. Ya, baik Abang Satria, ada pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab. Apa sih Abang Satria saat ini masih melanjutkan pendidikan juga ya, dan juga masih walaupun sudah di karir yang cukup bagus, namun juga masih ada potensi lagi. Nah, apa sih impian Abang Satria saat ini di luar negeri? Dan pertanyaan terakhir yang kedua, selain impian adalah harapan. Dari Abang Satria kan men-share banyak banget nih di YouTube-nya. Pasti ada dong harapan kepada khususnya orang Indonesia. Apa sih harapan yang Abang pengen? Oke. Silakan. Kalau dari pribadi sih saya ya mudah-mudahan istri saya cepat ke sini, terus kehidupan karir dan lain-lainnya saya go by flow. Kalau menurut saya kesuksesan saya itu sudah terbukti di saat saya sudah membahagiakan kedua orang tua saya, termasuk berikan ya mensupport beliau-beliau ini ke Tanah Suci. Itu salah satu tujuan dari awal. Saya pun janji sama Amak waktu kecil juga gitu. Nanti saya bakal ya janji anak-anak lah ya. Nanti saya menaikin haji Amak, terus bikinin rumah. Nah, dan ternyata itu dua udah selesai. Dan saya hanya satu-satunya di keluarga yang pernah ke universitas. Nah, waktu saya masih kecil itu setiap orang tua yang ngomong-ngomong kan di kampung itu ada yang lagi kumpul, ada yang show up anak saya kuliah ini ya Amak diam aja ya kan. Nah ternyata anaknya lulus di graduate di negara lain gitu. Jadi itu suatu kebanggaan bagi beliau. Nah itu kebanggaan bagi saya. Sekarang ini yang penting saya udah ya setara S2 lah ya. Terus mungkin saya fokus ke bagaimana kehidupan pribadi saya. Saya tidak begitu mengejar ke yang karir dulu. Kemudian harapan saya untuk apalagi terutama penonton saya dan orang-orang yang mendengar ya, seperti yang sudah dideskripsikan ya, dijelaskan tadi bahwa channel saya banyak kan mengandung budaya atau memperkenalkan budaya ya. Harapan saya cintai dan bersyukurlah sebagai orang Indonesia. Ya. Banyak sekali yang bilang over proud karena orang Barat film Hollywood aja di Indonesia nggak ada orang Barat peduli. Mereka nggak bangga kok. Terus presiden lain makan makanan di Inggris mereka nggak bangga kok. Itu sekarang mereka nggak bangga. Ratusan yang lewat mereka bangga banget malah dikasih penghargaan. Jadi kita itu telat, ya kan? Sekarang dunia Barat itu cukup menerima hasil aja dengan budaya yang udah disebarluaskan zaman dulu, you know. Ya seperti saya bilang tadi, nama aja ya kan, nama kita banyak sekali mengadaptasi budaya Barat. Jadi ngapain lagi mereka bangga? Nah suatu saat
jika kita perkenalan budaya ini ke orang luar oleh diaspora atau siapapun di Indonesia, kalau kita tunggu pemerintah, ya ini ibaratnya bantu pemerintah juga ya. Nunggu pemerintah kan harus budget dulu ya kan. Memang ya susah, tapi suatu saat, maybe ratusan tahun yang berikutnya, kita kan nggak harus mengambil metik sekarang kan. Ratusan tahun berikutnya, kita juga nggak akan bangga orang sini nama Pak Ijo, ya kan? Nama Surti, kita juga nggak bakal bangga lagi, udah biasa, ya kan? Itu kalau menurut saya revolusi budaya. Jadi kita udah mengadaptasi tanpa kita sadari, sebenarnya kita udah duluan mengadaptasi budaya luar. Jadi mereka nggak perlu bangga-bangga lagi. Jadi kemudian saya akan buka charity, yaitu ingin membantu orang yang butuh bantuan di Indonesia. Kalau saya ngobrol sama seseorang atau beberapa orang, Indonesia itu nggak ada orang yang miskin katanya lagi. Karena mereka udah pakai mobile phone, ya kan, pakai motor. Itu karena di sekitar aja. Coba saya ingin mengajak orang melihat lebih dalam Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Inggris saja negara maju masih banyak orang yang miskin. Mungkin bukan miskin dari finansial aja. Tapi coba lihat, saya pernah dulu ke salah satu kampung antara Jambi sama Sumatera. Masih banyak. Cuman kita nggak lihat dan kita nggak ada disorot. Coba luangkan waktu, kalau ada waktu lihat, daripada hanya bahasa netizennya nyinyir bahwa nggak ada. Ada di Indonesia itu. Memang di sekitar kita mungkin tidak ada yang melarat-melarat banget. Tapi masih banyak di daerah-daerah di Indonesia itu yang masih pusing mikirin makan apa nanti sore, atau utangnya yang belum dibayar kemarin. Nah, itulah pengen banget, mungkin bukan umur sekarang, suatu saat saya itu pengen buka charity. Ini salah satu yang saya ambil dari Inggris, bahwa di setiap hampir di pojok United Kingdom itu ada toko charity, toko amal. Jadi orang-orang memberikan barang-barang yang tidak mereka pakai lagi tapi masih layak pakai, kemudian dijual dan keuntungannya 100% dikasih ke orang yang membutuhkan. Nah, itu salah satu cita-cita saya, tidak sekarang tapi ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa dengan orang-orang yang satu misi sama saya nanti, kalau ada itu mau buka itu juga di Indonesia, di seluruh Indonesia gitu. Dan yang penting kita tidak bisa merubah kehidupan dunia, tapi saya yakin kita bisa memberi perubahan dengan hal yang kecil. Terima kasih Abang Satria, sangat menginspirasi sekali ya, bahwa ketika kita sukses aja itu tidak cukup ya, kita juga harus bermanfaat bagi orang lain ya. Itu yang saya temukan juga dengan berbagai migran di Indonesia yang sampai saat ini walaupun dia sudah sukses di luar, charity ataupun sumbangan dan bentuk-bentuk lainnya. Terima kasih Abang Satria atas banyaknya motivasi dan juga membuka wawasan kita ya, bahwa ternyata mimpi besar itu tidak salah. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para penanya. Wabarakatuh. Selamat sore Bang Satria. Saya izin bertanya, di 2017, pertanyaan saya adalah diaspora di Eropa. Apakah terdapat diskriminasi yang dialami oleh warga negara Indonesia, baik itu dari diskriminasi ras, budaya, agama, maupun diskriminasi pada bidang pekerjaan? Terima kasih Bang Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebenarnya diskriminasi di sini tidak hanya... Ya, jadi diskriminasi itu kalau di sini tidak tergantung apa itu budaya atau apanya ya. Apalagi seperti saya bilang tadi, orang Indonesia masih tidak memayoritas sebagai minority di sini. Yang mayoritas itu di sini kalau di Inggris kan India, kemudian Pakistan dan China itu ya. Jadi Indonesia nggak terlalu mencuat ke permukaan. Tapi di sini aturan itu berlaku. Maksudnya kita bisa fight kalau kita merasa didiskriminasi,
benar-benar fight. Mungkin pas kita berjuangkan ada kendala, tapi kalau kita tetap memperjuangkan, itu bakal ada organisasi-organisasi di sini akan membantu kita. Karena itu tidak bisa diterima diskriminasi atau racist juga. Kalau saya sendiri mungkin tidak diskriminasi, cuman pernah juga punya pengalaman bahwa di saat saya yang yang melakukan hal ini, saya ditegur, tetapi yang satu karena dia cakep, itu kan orang lokal atau apa, mungkin pikiran saya aja dia cakep, dia nggak ditegur. Nah saya juga nggak membiarkan itu terjadi, saya juga komplain dengan hal seperti itu. Itu saya bisa sebut itu kamu diskriminasi. Nah itu juga dipertimbangkan, baik itu di instansi perusahaan, itu bukan hal-hal yang dianggap sepele di sini. Apalagi kalau sudah mencapai aturan atau kehidupan dalam bersosial gitu, kita bisa mendapat support dari lain, karena di sini juga pengacara gratis di sini. Di sini ada yang namanya citizen advisor. Jadi kita kalau ada masalah dengan apapun, dengan perusahaan, dengan siapapun, kita bisa mengadu di sana. Memang prosesnya panjang, tapi kalau kita tetap gigih, itu kita akan dilayani dan semuanya gratis. Begitu. Dan kalau orang Indonesia secara spesifik pernah diskriminasi, atau apakah disebut seperti orang Cina dengan ada gelar-gelarnya bagi orang sini ya, atau orang Pakistan mereka sebut dengan, mohon maaf, Pakis gitu ya kan. Nah itu kan nggak boleh di sini. Atau orang Islam bla bla bla. Banyak lagi mereka punya kata-kata yang nggak enak untuk negara lain, tapi Indonesia nggak pernah. Jadi saya alhamdulillah sih di sini, sepengetahuan saya dimanapun di Eropa ini, nama Indonesia sebagai orang Indonesia itu tidak ada jelek, tidak ada kita dengar oh itu ada orang Indonesia, oh itu begini, belum pernah dengar. Ya, terima kasih pada moderator, dan hormat saya kepada Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta dan narasumber kita Mas Satria. Perkenalkan, saya Fatan dari mahasiswa IPB, ya mungkin kita berbeda jurusan ya. Tapi saya senang sekali dapat hadir pada kesempatan kali ini, dan berhubung saya juga subscriber daripada YouTuber Mas Satria ini, Masya Allah. Mas Satria, saya punya pertanyaan barangkali mungkin menjadi gambaran juga bagi saya. Jikalau saya ingin sama seperti Mas Satria nanti suatu saat nanti gitu. Apakah di Eropa, negara yang terbilang cukup maju, berkembang dalam segi pendidikan dan sebagainya, kasus kriminalitas masih ada dan tinggi di sana dibandingkan dengan Amerika? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kira-kira kita selaku orang Indonesia membangun hubungan kita dengan orang luar negeri ya? Artinya kita kan jika ingin memperkenalkan budaya kita harus membangun branding kita terlebih dahulu. Nah, menurut Mas Satria, seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebelum kita bisa memperkenalkan budaya kita? Terima kasih. Right. Oke, yang pertama kriminal ya, apa di Inggris lebih kayak besar dari di Amerika atau negara lain. Kalau kriminal di sini mungkin lebih ngeri dibanding di Indonesia atau di negara lain juga ya. Mereka bisa aja membunuh gitu. Di sini nggak ada jambret yang kayak begal-begal di jalan, itu nggak ada. Motivasinya di sini uang, mungkin motivasi terakhir ya, mungkin kali uang kalau di sini ya. Mereka ada motivasi pribadi, kemudian di sini juga motivasinya itu kayak geng mafia besar lah, seperti yang kalian tonton di TV. Itu memang ada di sini. Jadi Liverpool salah satu tempat mafia narkoba terbesar di Inggris.
Jadi hampir kalau kalian salah jalan atau apa, itu bakal lihat orang-orang yang ya kayak di film-film gitu, yang ada pistol atau apa gitu kan. Cuman kalau kita bukan di lingkungan itu, kita nggak bakal ada masalah. Mereka nggak akan menargetkan orang yang jalan terus tembak gitu kan. Saya pedagang narkoba, jadi saya ngarah asal-asal aja, nggak ada. Mereka itu juga profesional. Jadi mereka itu kalau maling, kalau kriminal, mereka profesional. Di sini HP tinggal aja, mereka nggak mau ngambil. Kalau di Indonesia, ponakan saya ditarik tangannya pas lagi di motor, diambil ya kan. Motivasinya beda. Di kampung saya motivasinya uang, di sini motivasinya kayak ya mayoritas sih pribadi dan geng, kelompok. Kemudian bagaimana kita akrab dengan orang luar. Sebelum akrab itu kita gimana dulu? Apa yang perlu kita persiapkan? Kalau saya kan pribadi ya, saya dulu merantau ke sini juga nggak ada yang saya terlalu persiapkan. Yang penting saya bilang tadi bahwa saya jadi diri sendiri dan saya punya yang namanya garis merah dalam hidup saya. Jadi selama saya nggak membatasi garis merah itu berteman sama orang atau mengenalkan sesuatu, saya rasa diri saya aman. Jadi di sini pun kalian mungkin apalagi subscriber saya bisa lihat bagaimana keakraban saya dengan teman-teman. Baru aja saya ngomong tentang Indonesia, mereka udah mau ke Indonesia. Seperti apa namanya itu, sebenarnya si Del, Sylvia sama Daniel udah tahun kemarin mau ke Indonesia. Tapi karena COVID nggak jadi ya kan. Jadi sebisanya kita aja, karena perkenalan ini juga bukan tugas utama kita ya kan sebagai warga. Cuma berkontribusi aja untuk sebagai warga Indonesia sebisanya kita. Jadi kita nggak usah repot-repot juga mikir, oh gue harus bawa budaya, nggak. Nyampe di sini, saya yakin seluruh orang Indonesia pasti kenal budaya masing-masing. Pasti tahu adat agak sedikit pasti tahu. Ya, adat yang kalian tahu itu pasti berbeda di luar, you know. Nah, cukup itu aja. Saya juga begitu, kan banyak komen di YouTube saya, abang itu nggak tahu. Ya kalau saya pelajari seluruh Indonesia budayanya, saya mungkin ngalahin profesor juga mungkin sekarang, ya kan? Tapi itu bukan bidang saya, ya kan? Nah, gitu, nggak cukup waktu untuk sampai mati pun nggak bakal bisa mengetahui semuanya. Jadi go by the flow, ya. Belajar kalau ada waktu, karena kita juga punya seperti saya akuntan, saya juga punya tugas saya sebagai kepala keluarga atau keluarga ya kan, sebisanya kita aja. Nah, budaya Indonesia itu sepengetahuan saya dimanapun kita berada pasti diterima sama siapapun. Pasti budaya Indonesia, budaya kekerabatan, budaya yang senang. Siapa sih yang nggak suka lihat orang yang suka bantu orang gitu kan, orang yang suka menegur. Siapa sih yang nggak suka? Nah, kalau kalian ke Polandia, mereka nggak suka negur, ya kan? Itu baru tugas besar itu. Bukan semuanya seperti tadi, nggak semuanya orang Polandia, oke? Jadi di sana juga banyak kita bisa mendeteksi orang Polandia itu nggak suka negur. Di Jerman dulu, saya juga di Jerman dulu nanya ke orang, dia kabur aja. Karena bagi mereka, no for stranger. Jangan bicara sama orang luar. Di Indonesia, orang luar datang, nggak ada kopi, dimintain ke tetangga. Ya kan? Ya kan, nggak ada gula, ada tamu minta ini dulu ya kan. Begitu Indonesia, apa sih yang nggak mau? Ya kan? Malah diajak, oh kalau kamu lelah silahkan tidur, dibeliin ini, gorengan atau segala macam ya kan. Nah, jadi nggak usah takut, nggak usah terlalu prepare banget ke luar negeri agar kita bisa diterima atau bersahabat dengan orang luar. Kalau kamu bawa the real Indonesia ya, the real culture Indonesia, bukan saya masuk kultur yang suka nonton gosip atau itu, pokoknya the real Indonesia yang dibawa kemanapun, mau ke planet manapun pasti diterima sama alien kok. Ya cukup, alhamdulillah sangat tercerahkan. Baik, selanjutnya ada juga nih dari Rizka Nisa Zahra, silahkan Rizka.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan kepada narasumber, perkenalkan saya Rizka Anissa Zara dari mahasiswi Pendidikan Geografi UNJ. Saya ingin bertanya kepada Pak Satria, jika suatu saat nanti saya memiliki kesempatan berkuliah di luar negeri, kemudian bagaimana cara membangun rasa percaya diri yang kuat dan apakah perbedaannya mencolok dalam ranah pendidikan antara pendidikan Indonesia dengan di luar negeri? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Okay, alright. Good question though. Ya, percaya diri memang ini salah satu bukan orang Indonesia aja, orang luar pun juga bermasalah dengan percayaan dirinya. Yang penting kalau di sini yang penting tujuan kita itu tujuannya kuliah di sini ya. Jadi nggak usah terlalu pikirin apa dulu sama orang sini atau kemampuan kita dulu. Yang penting ikuti ya proses belajarnya, belajar yang giat aja, fokus sama itu aja dulu. Kepercayaan diri itu bisa diasah setelah kita mengenal. Karena di sini pun kalau ngelamar pekerjaan, kalau saya interview ya, itu kalau kami nanya, kamu what is your strength and what your weakness? Orang sini pun juga jawab yang kelemahan mereka itu adalah percaya diri. Jadi percaya diri itu jangan dijadikan sebagai hambatan. Enggak, you're not alone. Ini kepercayaan diri ini, PD ini banyak sekali orang-orang di dunia ini bermasalah. Jadi tapi jangan fokus. Seperti saya bilang tadi, tetap aja tuh staf baru saya tetap aja datang untuk pergi ngelamar, walaupun dia tahu dia orangnya nggak pede, ya kan? Tapi bagus, kamu mengenali weakness kelemahanmu. Itu salah satu hal yang positif kalau kita tahu kelemahan kita dan cobalah untuk mengimprove-nya. Percaya diri itu bisa diimprove. Itu aja. Mudah-mudahan terbantu nanti ya. Baik, bagaimana Saudara Rizka? Sudah terjawab, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas moderator kesempatan. Lalu untuk Bapak Ibu dosen, ada yang ingin disampaikan nggak? Sebelum saya akhiri sesi talk show hari ini, Register Sense, atas partisipasinya sebagai narasumber hari ini. Terima Kemudian, kasih Rizik. Selanjutnya pemberian penghargaan sertifikat ini diberikan kepada Ria Ponde atas partisipasinya sebagai narasumber acara hari ini. Terima kasih Rizik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Satria. Oke. Terima kasih Bang Satria sudah bersedia melayani permintaan kami dan tim mahasiswa bimbingan saya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Yang kedua, saya ingin mengundang Pak Ode. Pak Ode, ada rencana kita untuk melakukan seminar nasional, Bang Satria. Kami, Geografi UNJ, akan Fakultas Ilmu Sosial UNJ bekerja sama dengan Universitas Patimura Ambon dan Universitas Hairun, Maluku Utara. 3 perguruan tinggi negeri akan berkolaborasi melaksanakan kegiatan seminar nasional, yaitu tentang ya kurang lebih nanti tempatnya Pak Ode yang jelaskan ya. Salah satunya bagaimana tentang semangat kebangsaan, NKRI, migrasi, dan saya merekomendir narasumbernya itu bagaimana orang Indonesia, diaspora Indonesia yang bertahun-tahun di luar negeri tapi masih melekat kecintaannya. Nah itu saya terus aja udah menyampaikan nama Bang Satria. Mohon nanti kalau waktunya senggang bisa rencana sih di bulan memang tidak buru-buru di akhir Juli atau Agustus. Ini kan dikaitkan dengan kemerdekaan RI, ulang tahun RI. Pak Ode bisa menjelaskan nggak Pak Ode sampai sejauh mana rencana itu? Karena Pak Ode sedang perjalanan. Mangga Pak Ode, silakan. Ya, terima kasih Pak Jit. Jadi tadi udah dijelaskan sama Pak Profesor Jit bahwa kita akan berkolaborasi antara 3 universitas, UNJ, Universitas Patimura, dan Universitas Hairun, mengadakan seminar nasional, geografi, dan ketahanan nasional, kalau nggak salah judulnya, temanya. Jadi, topiknya sangat
luas. Jadi bukan hanya ketahanan di bidang adalah orang-orang yang ada di dalam negeri saja, tapi juga bagaimana seperti Bang Satria Ponde juga tetap sebagai memperjuangkan budaya-budaya kultur tetap walaupun di sana gitu. Artinya kalau nanti kita undang kembali untuk menjadi narasumber di seminar itu, mohon kesediaan untuk Bang Satria Ponde juga gitu. Saya sama teman-teman itu dari tanggal 12 sampai 4 September itu di Indonesia. 12 Agustus Bang ya? Ya, sampai 4 September itu di Indonesia. Jadi saya pun harus nggak tahu juga sih schedule. Oh, ini rencananya insya Allah tanggal 4 Agustus, Bang. Wis, 4 Agustus insya Allah. Jadi kemungkinan kalau pon Bang Satria masih di Inggris, kita hybrid gitu, Bang. Oke. Ya. Soalnya kalau di Indonesia saya komunikasi dengan internet itu susah banget. Susah sekali. Tolong Pak Ode dipikirkan juga argonya ya, walaupun lambat argonya harus ada gitu, kan beda kali ini. Ini agak ada komersilnya gitu lah, walaupun akademik. Kalau sekarang kan pure ya, jadi argonya argo jangan yang Gojek aja gitu maksudnya. Enggak, ini bukan dari Bang Satria, pure dari saya, murni dari saya. Baik, Mangga. Terima kasih. Nah, saya Muhammad Ari Yusuf selaku Master of Ceremony pada webinar sore hari ini yang berjudul Diaspora Talk, Peran Diaspora di Era Digital. Acara ini dipersembahkan oleh mahasiswa bimbingan Profesor Dr. Muhammad Zid dan Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Acara ini juga disponsori oleh Profesor Dr. Muhammad Zid yang akan memberikan hadiah buku untuk tadi para penanya sebanyak 3 orang. Izinkan mengundurkan diri dan sekaligus menutup acara webinar pada sore hari ini. Dari saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Satria ya. Terima kasih Bang Satria. Salam untuk Mbak Inun.